Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto. Di video kali ini kita akan bahas apa itu SafePol atau SFP token. Bagaimana fungsi, tujuan, dan fundamentalnya ya, akan kita bahas di sini. Nah, SafePol ini ya, dia punya tagline yaitu always secure and protected wherever you go. Ya. Nah, SafePol ini adalah dompet mata uang digital kripto ya, atau bisa dibilang dompet aset digital kripto yang diluncurkan pada tahun 2018 yang tujuannya itu membantu penggunanya melindungi dan mengembangkan aset digital mereka. SafePol menyediakan dompet, perangkat keras, dan perangkat lunak. Jadi dia ada dua produk ya, yaitu soft wallet atau software wallet dan hard wallet atau hardware wallet. Ya, semuanya dipasangkan dan dikelola melalui aplikasi SafePol dan merupakan dompet perangkat keras pertama yang diinvestasikan dan didukung oleh Binance Exchange. Jadi kalau kalian tahu Binance Exchange, nah Binance Exchange itu ya itu memberikan dana untuk mengembangkan SafePol. Nah, dompet SafePol ini itu mendukung banyak banget aset kripto populer. Kalau kalian lihat di sini ya, di sini ada banyak banget partnernya. Ya, dia ada Binance, ada Trust Wallet, ada Harmony, Simplex, Wallet Connect, Litecoin, Neo, Tron, Ripple, Bitemple, Dash, Quantum, dan lain-lainnya. Dan masih banyak banget nih yang nggak dimunculkan di our partners ini gitu. Nah, penggunanya ini dapat menyimpan, ya, bisa mengelola, menukar, memperdagangkan, dan mengembangkan portofolio mereka tanpa mengorbankan keamanan aset. Ya, itu menurut SafePol. Nah, sejak diluncurkan pada tahun 2018, SafePol itu telah tumbuh secara eksponensial dan memiliki lebih dari 80.000 pengguna di 81 negara secara global. Nah, SafePol ini itu didirikan pada tahun 2018 ya, oleh tim penggemar aset kripto yang dipimpin oleh Veronica Wong. Nah, proyek ini itu dikembangkan untuk menyediakan dompet perangkat keras yang terjangkau bagi pengguna aset kripto. Kemudian, SafePol didukung oleh Binance ya pada Desember 2018 itu menerima dana dari exchange untuk mendorong perkembangan SafePol-nya. Lalu pada Mei 2019, SafePol meluncurkan proyek pertamanya, yaitu dompet perangkat keras atau hard wallet SafePol S1. Nanti kita lihat ya seperti apa hard walletnya. Nah, di sini ini untuk Safe Walletnya, kalian bisa download ya di App Store itu bisa, di Google Play atau di Android APK seperti itu. Ya. Nah, kelebihan dari aset soft walletnya ini itu dia lebih sering update gitu loh. Dia lebih sering update mengembangkan pertambahan koin-koin atau fix bug dan lain-lain. Dia ini lebih cepat dibandingkan soft wallet lainnya. Kalau gue pribadi, gue lebih prefer pakai safe wallet ketimbang Trust Wallet maupun MetaMask. Kenapa? Pertama, kalau MetaMask itu untuk softwarenya itu lebih rumit dipakai ya. Karena kita harus menyeting jaringannya, blockchainnya, networknya, lalu kontrak addressnya seperti itu. Kalau Trust Wallet, nah Trust Wallet ini untuk para pengguna Trust Wallet pasti sering ya merasakan terjadinya bug untuk bug di harganya. Jadi contohnya kalian punya koin A di save di trust wallet kalian. Nah, itu harganya itu kadang nggak sesuai dengan yang ada di market maupun di coin market cap seperti itu. Sedangkan kalau SafePol dia harganya memang selalu mengikuti coin market cap. Jadi dia ini lebih stabil gitu, lebih pasti uh, untuk harganya ya, untuk harga yang bisa kita lihat seperti itu. Lalu kelebihan lainnya adalah kalau misalnya kita mendapatkan koin baru, ya kita mendapatkan koin baru, ada orang bisa transfer koin baru ke kita, namun koin ini kita belum masukin di list wallet kita, di soft wallet kita. Contoh misalnya ada koin B ditransfer dari teman kita atau orang lain ke wallet kita yang di Trust Wallet ya, maka koin B itu nggak akan langsung muncul di interface-nya wallet kita ini ya, maksudnya yang interface ini ya. Jadi koin B ini nggak akan langsung muncul di sini gitu loh, kita harus tambahin dulu, kita harus add more, kita tambahin dulu kontrak address tokennya, lalu kita aktifkan, maka baru akan muncul token B, kita mendapatkan senilai berapa. Nah, kalau SafePol ya, dia ini ketika kita mendapatkan koin baru yang belum ada di list kita, itu akan langsung otomatis masuk ke list di sini kayak gitu. Jadi dia akan langsung muncul. Itu kelebihan dari SafePol. Seperti itu. Nah, lalu SafePol itu dia interface-nya ya,
itu cuma butuh satu interface doang di depan itu ya untuk memanage semua tipe wallet kita kayak gitu. Nah, lalu lebih mudah juga ya dalam menyimpan Mnemonic Press, Keystore, Private Key seperti itu. Juga kita bisa import ya. Nah, lalu kelebihan lain adalah SafePol ini soft wallet itu bisa terhubung ke hard walletnya. Kalau Trust Wallet itu kan dia nggak punya hard wallet ya. Jadi kita kalau misal punya hard wallet, kita pengen punya hard wallet, nah kita nggak bisa tuh pakai Trust Wallet. Jadi kita harus pakai SafePol kalau kita pengen pakai hard walletnya. Itu dia bisa terhubung langsung. Lalu kita juga bisa nge-swap ya. Dia punya decentralized exchange, itu kita bisa nge-swap di aplikasi SafePol. Jadi kayak pancake swap gitu. Oke? Nah, lalu dia juga ada fitur untuk mengakses dApps atau decentralized application seperti kayak Compound, Uniswap, JustSwap, Aave, Curve, Fortune, lalu Binance dan lain-lainnya ya. Jadi dia ada fungsi dApps. Ini di Trust Wallet juga ada untuk fungsi dApps-nya. Namun untuk di MetaMask itu dia nggak ada ya. Kayak gitu. Oke, ini untuk soft walletnya. Itu kalian kalau pengen coba kalian bisa download aja. Ya, kalian tinggal search saja SafePol, itu kalian bisa download. Nah, selanjutnya produk kedua dia itu adalah hard wallet. Di sini kalau kalian lihat ya, dia pada dasar itu untuk hard wallet itu dia ada hard wallet, S1 hard wallet, Seedpol Cyper Seedboard ya, lalu SafePol Leader Case. Nah, nanti gue jelasin tiga ini apa aja. Yang pertama itu hard wallet dia ya. Dia bentuknya kayak kartu mini gitu ya. Kalau kalian lihat ini bentuknya kayak kartu kredit atau kartu debit. Dia ini punya fungsi untuk menyimpan semua aset kripto kita secara offline. Tujuannya apa? Kenapa harus disimpan di hard wallet? Nah, tujuannya adalah supaya orang tuh nggak bisa melakukan hacking gitu loh. Jadi ini cara yang paling aman untuk menyimpan aset kripto kita. Jadi contoh kalian punya 1000 BTC misalnya ya. Misalkan punya 1000 Bitcoin. Nah, kalau kalian simpan di exchange, itu ada resiko di mana kalau exchange-nya dihack, ya, exchange-nya dihack, itu maka Bitcoin kita bisa dicolong sama atau dirampok ya oleh si hackernya tersebut, seperti itu. Itu kalau kita simpannya di exchange, contoh kayak Binance, di toko kripto, di Indodax, rekeningku dan lain-lain ya, itu merupakan exchange dengan resiko kalau di hacking ya habis kayak gitu. Nah, kalau soft wallet ya di HP, misal kita pakai Trust Wallet atau SafePol ya, itu punya resiko di mana ketika orang tahu seed price kita atau mnemonic price kita ya, yang di mana kalau kalian buat wallet itu kan ada sekitar 15 kata ya, 15 sampai 24 kata ya, itu harus kalian simpan, kalian save. Nah, 15 atau 24 kata itu ibarat password ya, ibarat password di mana setiap kalian mau login ya, mau login SafePol, Trust Wallet, MetaMask dan lain-lain, itu kalian akan diminta seed press tersebut atau mnemonic press tersebut. Oke? Sehingga kalau kalian simpan di tempat yang sembarangan, lalu ada orang lain melihat, ya dia mencatat, ya dia tahu seed press kalian, ya dia tinggal pakai HP dia, dia tinggal pakai HP dia atau komputer dia, ya dia download SafePol, lalu dia tinggal masukin seed press tersebut. Maka dia bisa mengakses wallet kalian dan dengan mudahnya dia bisa mengirimkan aset kripto kalian yang di wallet kalian itu ke walletnya milik dia kayak gitu. Dan itu SafePol itu nggak bisa membantu kalian. Kenapa? Karena SafePol sendiri, perusahaannya sendiri itu nggak bisa membuka wallet kalian gitu loh. Ya, mereka hanya bisa buka wallet kalian menggunakan seed phrase tersebut. Dan kalau kehilangan aset, maka dia nggak bisa membantu kalian. Ibaratnya itu cara aman yang kedua, kayak gitu loh. Cara paling aman kedua di soft wallet. Nah, cara aman yang paling ketiga, yang paling-paling aman, yaitu di hard wallet. Dimana ketika orang tahu seed phrase-nya, nah dia harus punya hard wallet kalian dulu, kayak gitu loh. Ya, jadi hard wallet yang menyimpan eh, Bitcoin kalian atau aset kripto kalian, nah dia harus punya alatnya dulu. Alatnya itu dari punya kalian ya. Misalnya dia punya alat juga nih SafePol, nah dia nggak bisa buka eh, nggak bisa buka wallet kita gitu loh, walaupun dia punya alat yang sama dan punya seed phrase-nya. Kenapa? Karena Bitcoin itu disimpannya itu di wallet kalian. Jadi dia harus ibaratnya dia harus mencuri alat kalian dulu ya, hard wallet kalian ini dulu, baru dia bisa membuka ya. Kalau dia udah punya hard wallet kalian, lalu dia punya seed phrase-nya, baru dia bisa membuka
aset kripto kalian. Nah, dia baru bisa mengirimkan aset kripto itu ke walletnya dia kayak gitu. Itu makanya kenapa hard wallet ini dibilang yang paling aman kayak gitu. Nah, untuk SafePol S1 ini, ya dia ini itu garansi 1 tahun, ya disupport 24 jam, ya. Lalu dia juga shippingnya itu gratis gitu loh. Kalau kalian belinya minimal 2, ya. Kalau kalian belinya minimal 2, kalian di negara apapun itu kalian free biaya shipping kayak gitu. Nah, di sini dia ada bundle, ya. Ini kayak ini jatuhnya kayak gue jualan ya. Tapi di sini gue jelasin aja. Jadi ini kayak bundle. Bundle sini kayak supaya kalian bisa dapat harga lebih murah ya. Jadi yang pertama itu dia SafePol S1 plus Leader Provide Case. Ya ini case ini kayak apa ya? Kayak casing HP lah ya. Dia kayak casing HP gitu loh supaya hardware kalian itu nggak kotor dan lebih aman gitu loh. Ya ini leader dari kulit ya, casingnya itu dari kulit ya untuk menyimpan hard wallet kalian. Lalu ada yang SafePol Cyber Seed Protection Board. Nah ini buat apa? Nah ini itu tujuannya ini ya. Jadi kalau kalian ketika kalian membuat SafePol wallet itu kan kalian akan dikasih seed press kan. Nah seed press itu gue saranin jangan pernah tulis atau kalian catat diri secara digital gitu loh. Kalian simpan di komputer kalian atau di HP kalian itu gua nggak sangat tidak merekomendasikan. Kenapa? Kalau misal HP kalian atau komputer kalian kehack ya, lalu hackernya mengerti ya soal aset kripto dan dia menemukan seed press kalian yang kalian simpan, maka kalian bisa dihack kayak gitu soft walletnya. Makanya gue saranin kalian tulis di kertas. Oke, gue tulis di kertas, kalian simpan di tempat yang aman. Nah, cuma kalau di kertas itu kan bisa rusak ya, bisa robek, bisa basah dan segala macam. Nah, maka dia ngasih solusi yaitu SafePal Cyber Seed Protection Board. Jadi ini bentuknya kayak kartu, ya, bentuknya kayak kartu kayak gini. Ya, di sini ada angka-angka huruf segala macam. Ya, jadi kalian tinggal menaruh aja angka-angka tersebut di kartu ini kayak gitu. Jadi seed phrase kalian akan aman tersimpan di kartu ini karena ini terbuat dari metal ya. Jadi ini kuat, terbuat dari metal, nggak bisa rusak ya. Kayak gini ya. Oke. Jadi ini simple banget penggunaannya ya. Jadi kayak gini untuk penaruhan dari seed press-nya seperti itu. Ya dia corrosion resistant ya, kalau kalian lihat corrosion resistant, resistant terhadap air ya, acid atau bahan kimia dan lain-lainnya gitu loh. Dia stainless steel seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kalian pengen yang lengkap ya kalian bisa beli yang bundle ini langsung dapat tiga-tiganya. Itu harganya 94,97 dolar. Ya, kalau kalian pengen beli ininya doang, hard walletnya doang itu sebesar 39,99 dolar. Lumayan mahal, tapi mengingat keamanan aset kripto, menurut gue ini bagus banget kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen lebih aman menyimpan aset kripto kalian untuk apalagi untuk jangka panjang ya, kalau untuk jangka pendek sih nggak apa-apa cuma di exchange doang kayak buat trading gitu-gitu. Cuma kalau kalian rencana buat jangka panjang kayak setahun 2 tahun apalagi 5 tahun, nah gue saranin kalian wajib punya hard wallet ini kayak gitu ya. Nah hard wallet ini ya tentu ya kayak tadi ya didukung invest sama Binance. Nah gue kasih informasi sedikit untuk hard wallet ini itu banyak yang palsunya, banyak yang penipuannya, yang palsunya. Jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab ya, dia menjual secara palsu gitu. Nah, gue saranin kalau kalian nggak mau terjebak pembelian safe wallet, hard wallet palsu, itu kalian bisa pakai link gua di bawah di deskripsi. Itu akan gue tambahin linknya. Nah, kalian kalau pengen beli hard wallet safe wallet ini, kalian tinggal klik linknya aja, kayak gitu. Itu linknya itu udah pasti aman gitu. Karena memang langsung ke safe nya seperti itu. Nah, lalu kan SafePol ini kan hard wallet ini kan dia menyimpan ini ya. Nah, ini dia support 21 blockchain dan lebih dari 10.000 token sampai sekarang. Nah, ini kan hard wallet kan. Nah, pasti ada pertanyaan dong, kalau misalnya ada koin baru atau token baru atau blockchain baru, itu bisa diupdate nggak hard walletnya? Jawabannya itu bisa ya. Jawabannya bisa. Di sini ada safepol.io/upgrade ya. Di sini kalian bisa upgrade. Jadi ini gampang banget. Kalian tinggal menyambungkan hard wallet kalian ke laptop aja atau ke PC kalian gitu loh. Jadi di sini ada step-stepnya bisa kalian ikutin kayak gitu. Jadi nanti misalnya nih si SafePol-nya ini soft walletnya diupdate ya, penambahan blockchain baru dan penambahan koin-koin baru. Nah, kalian tinggal update ke sini aja. Kalian tinggal colok hard wallet kalian ke laptop kalian.
otomatis nanti dia update kayak gitu. Di sini ada step-stepnya, kalian ikutin aja ya, maka nanti kalian bisa menyimpan koin-koin baru di hard wallet kalian. Jadi kalian nggak usah khawatir, hard wallet ini pokoknya bisa digunakan untuk jangka panjang seperti itu. Oke, nah di sini ya kayak gini jaringan-jaringan yang sudah disupport ya. TRC20, BIP20, BIP2, ARC, ya, Neo, EOS, SLM, UFIT dan lain-lainnya seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau kalian beli hard wallet, kalian dapat apa aja? Dapatnya hard wallet, mnemonic press card, cleaning cloth, user manual, stiker, dan USB cable untuk save untuk chargingnya ya. Dia ini ngecasnya itu kayak ngecas HP aja kayak gitu. Jadi bisa dicas kayak HP. Nah, spesifikasinya seperti ini ya. Kalian tinggal pause saja kalau kalian pengen baca spesifikasinya. Oke, produknya baru 3. Nah, dia ini 100% offline ya. Bagusnya 100% offline apa? Ya itu yang tadi gue bilang, kalau hacker yang pengen ngehack aset kalian, dia harus nyolong hardware kalian ini dulu kayak gitu. Jadi dia nggak ada Bluetooth, nggak ada WiFi, nggak ada NFC, nggak ada USB connection kayak gitu. Jadi orang nggak bisa ngehack hard wallet kalian. Oke? Nah, memang ada resiko ya kalau kalian menyimpan aset kripto di hard wallet. Ya resikonya adalah dua. Yang pertama itu hard wallet kalian hilang. Kalau kalian hard walletnya hilang, kalian menyimpan yang nggak benar, ya udah aset kripto kalian hilang. Yang kedua adalah kalau hard walletnya rusak. Ya, kalau hard walletnya rusak, ya udah itu juga hilang. Ya, otomatis hilang kayak gitu. Cuma sejauh ini yang gue tahu, hard wallet ini sudah didesain ya dengan sangat kuat gitu. Makanya kenapa harga lumayan mahal, karena dia ini hardware itu tahan banting, tahan api, terus tahan air kayak gitu. Misalnya dia tenggelam, nah itu dia masih bisa beroperasi kayak gitu. Oke, next ya. Nah ini SFP token. Nah kalian pasti penasaran apa fungsi dari SFP token. Oke, nah SFP token ini ya, ini merupakan utilitas token ya. Ya, dia ini memiliki total supply itu 500 juta ya, 500 juta total supply, di mana sirkulasi supply-nya ya itu ada di 108 juta 166.667 token. Oke. Nah, fungsinya adalah fungsi ini dia ini punya fungsi utilitas ya. Yang pertama, fees and discount, di mana penggunanya dapat menggunakan SFP token untuk diskon produk dan layanan SafePol seperti SafePol Hard Wallet dan SafePol Swap. Yang tadi gue bilang kan, kalau kita pengen pakai hard walletnya, nah itu dia bayar fee-nya itu pakai SafePol token kayak gitu. Lalu kalian pengen swap ya, swap token di aplikasinya SafePol, nah itu pakai fee-nya itu berupa SFP seperti itu. Kalau kalian nge-swap di Pancake Swap, Bakery Swap dan lain-lain, itu kan fee-nya berupa BNB kan. Fee-nya berupa BNB. Nah, kan sayang tuh, BNB kan punya kemungkinan kenaikan harga itu yang sangat tinggi, fluktuatifnya tinggi banget kan. Bisa sampai 3 juta sampai 9 juta. Daripada sayang BNB-nya kalian buat bayar fee, nah kalian bisa swap di SafePol menggunakan SafePol token yang jauh lebih murah seperti itu. Lalu ada bonus program. Bonus program ini penggunaan SafePol itu dapat menggunakan SFP token untuk mengklaim kupon khusus dan menikmati hasil ekstra pada program Earn and Lending-nya SafePol. Lalu yang ketiga, reward and incentive. Pemegang token SFP memiliki hak istimewa untuk menikmati insentif seperti token airdrop dan mitra aset kripto, hadiah taruhan atau NFT SafePol yang terbatas jumlahnya. Nah, ini kalau kalian dari zaman TKO, nah kalian pasti yang dulu pernah ikut wallet holder offering ya dari TKO itu bekerja sama waktu itu dengan SafePol, dimana kalau kita pengen ikut eventnya itu kita harus punya BNB dan SafePol token atau SFP token supaya kita bisa mendapatkan TKO token secara gratis dalam jumlah yang banyak ya. Kalau kalian waktu itu pernah ikut eventnya, gue juga pernah ikut ya waktu itu ya kebetulan. Nah itu salah satu kegunaan dari SFP token kayak gitu, itu sebagai syarat. Oke, lalu yang keempat itu sebagai community governance, di mana pemegang token SFP memiliki kemampuan untuk membuat proposal dan memilih fitur baru seperti menambahkan blockchain baru dan pada produk SafePal. Contohnya apa? Contohnya ada koin-koin baru nih ya.
yang baru listing. Nah, kalian pengen di hard wallet kalian itu bisa menyimpan koin tersebut. Nah, kalian bisa mengajukan proposal nih sebagai pemegang SFP token. Ya, kalian bisa mengajukan proposal untuk di mana koin baru itu bisa disimpan di hard wallet kalian kayak gitu. Nah, lalu nanti pemegang SFP token lainnya itu bisa melakukan voting ya ke proposal kalian tersebut. Apakah disetujui atau enggak. Kalau sudah disetujui, maka SafePol akan melakukan upgrade pada hardware tersebut. Kayak gitu. Nah, untuk media sosial ya, di sini dia ada Twitter ya, kalian bisa follow ya untuk mendapatkan info-info update-nya. Di sini dia cukup aktif ya, dia cukup aktif. Lalu dia memberikan kayak tips-tips keamanan kayak gitu ya. Lalu tips-tips tentang gimana cara store, cara menyimpan seed press, lalu update-update uh, wallet dia seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan staking SFP BNB LP ya di PancakeSwap kayak gitu. Dia ada update seperti itu. Ya, lalu kita juga bisa staking SFP di flexible savingnya Binance. Ya, jadi kalau kalian pengen beli SFP token, jadi kalian nggak usah khawatir. Ya, kalian bisa staking di PancakeSwap atau di Binance seperti itu. Jadi ini kalian bisa follow Twitternya ya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru ya. Mungkin nanti ada diskon untuk hard walletnya atau seperti apa. Nah, kalian tinggal follow aja. Lalu juga ada Telegramnya. Nah, Telegram ini cukup lumayan banyak ya. Di mana member itu ada 116.000 member gitu loh. Yang online 12.000. Jadi ini memang pengguna SafePol itu memang cukup banyak gitu loh. Bahkan membernya pun ada 116 di uh, Telegramnya kayak gitu, apalagi di penggunaan dari soft walletnya seperti itu. Nah, saat ini SafePol token ini harga di 15.000 ya. Dia harga di 15.000 ya. Untuk harganya sendiri dia kenaikannya itu nggak terlalu fluktuatif ya. Beda dengan yang lain di mana itu kenaikannya bisa ratusan persen atau ribuan persen ya. Cuma untuk SafePol ini dia kenaikan harga itu ya hanya di situ-situ aja gitu loh, nggak terlalu fluktuatif kayak yang lain. Cuma kalau menurut gua kalau memang kalian buat jangka panjang kayak buat event-event, staking dan lain-lain atau apalagi wallet holder offering ya kayak event-event free token atau airdrop gitu, itu kalian wajib beli SafePol token ini kayak gitu. Contoh kayak kemarin kan WHO-nya sih TKO kan, itu butuh SafePol token, SFT token. Nah, kalian bisa ngumpulin dari sekarang untuk SFP tokennya ketika masih murah kayak gitu. Oke, sampai sini aja videonya. Mungkin kalau kenaikan harga ini dia bisa naik jika SafePol itu melakukan update terbaru ya, update-update yang memang menarik orang untuk membeli SFP token gitu loh. Entah itu menambah utilitasnya atau event-event yang tadi gue bilang kayak airdrop ya. Jadi ya untuk saat ini SafePol ini termasuk dibilang aset jangka panjang sih, bukan untuk jangka pendek. Oke, sampai sini aja videonya. Semoga video tentang SafePol ini membantu ya supaya kalian mengerti apa itu soft wallet dan hard wallet. Kalau kalian penasaran langsung download aja softwarenya, itu gratis ya, kalian bisa cobain, kalian coba-coba dulu interface seperti apa, kalian rasain safe wallet soft wallet itu seperti apa kayak gitu. Oke, sampai sini videonya. Ada kritik saran komentar, tuliskan di komentar aja di bawah. Mau request silakan. Oke, kalau kalian pengen ngobrol sama gue bisa join grup Discord gue, link di deskripsi. Kalau kalian pengen beli hard walletnya, hard wallet SafePol ini, linknya juga ada di deskripsi ya, supaya kalian nggak kena penipuan. Oke, gue ucapkan terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di next video. Bye-bye.